Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang Perang Aceh terhadap Belanda. Saya Laiti Nur Fajri, Saya Lulu Nafisa, Saya Leia Kezahia. Saya Usin Nurrahyuni. selamat menyaksikan. Perang Aceh adalah salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Perang Aceh sendiri merupakan salah satu bentuk perlawanan Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1873 sampai 1912. Penyebab terjadinya Perang Aceh. Sejak abad ke-17, Belanda sudah berusaha menanamkan kekuasaan di Aceh. Selain itu, karena Aceh merupakan pusat perdagangan yang ramai, maka Aceh adalah tempat yang strategis. Selain itu, Aceh juga memiliki kekayaan alam seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan yang melimpah, sehingga Belanda sangat ingin menguasainya untuk mewujudkan Pax Nederlandica. Pada masa itu, Belanda juga memiliki kendala yaitu Traktat London yang disetujui pada 17 Maret 1824. Traktat London adalah kesepakatan antara Inggris dan Belanda mengenai pembagian wilayah jajahan Nusantara dan Semenanjung Malaya. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda tidak bisa mengganggu Aceh karena wilayah tersebut telah masuk ke bagian jajahan Inggris. Di tahun 1858, Belanda juga mengadakan perjanjian dengan Sultan Siak dan sampai pernah mengakui kedaulatan Belanda di Sumatera Timur. Dengan adanya barisan pemuda dan para pemimpin Aceh, perang ini menjadi salah satu perang terberat bagi Belanda dan dalam sejarah Perang Aceh. Jalannya Perang Aceh. Perang dimulai pada 5 April 1857, di mana pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohrel mulai menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh pun tidak tinggal diam dan mampu memberikan perlawanan sengit. Belanda sempat melakukan penyerangan ke Masjid Raya Baitur Rahman. Belanda akhirnya berhasil menguasai masjid pada 14 April 1873. Namun, Mayor Jenderal Kohrel ditemukan tewas dalam senindak pertempuran di masjid ini. Setelah berhasil menguasai masjid, 9 Desember 1873, pasukan Belanda pun kembali mendarat di pantai Aceh. Pasukan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Vincent Schipper, seorang pemimpin baru yang akan mengepalai pergerakan Belanda. Pada 24 Januari 1874, pasukan Belanda kembali menduduki istana. Sultan Mahmud Shah II berhasil bersama para pejuang lain telah terlebih dahulu meninggalkan istana hingga pada akhirnya 4 hari setelahnya Sultan wafat akibat wabah kolera. Setelah berhasil menguasai masjid dan istana, Belanda akhirnya mengangkat putra mahkota Muhammad Daud Shah sebagai Sultan Aceh. Namun, karena beliau masih di bawah umur, Tuanku Hashim Bantamunda pun diangkat sebagai walia atau pemangku sultan sampai tahun 1884. Dan berhenti sampai di sini, Belanda pun terus melanjutkan perang sampai ke daerah hulu. Posisi Letnan Jenderal Van Swieten pun sudah digantikan dengan Jenderal Pel. Setelah itu, mereka pun mulai membangun pos-pos pertahanan di Kutaraja, Kluweng Aceh, dan Mauraksa dengan kekuatan sekitar 2.759 pasukan.
sebagai ur inong Aceh, kentayo hanjita peroi mata ke orang yang ke mata syahid. Perjuangan awak yang begentai sambung sampai akhir betai hidup. Melihat pertambahan pasukan Belanda, pejuang Aceh pun tidak gentar dan tetap semangat. Di Aceh Barat, peperangan dipimpin oleh Teuku Umar dan istrinya Cut Nyak hingga meluas sampai ke Maulaboh. Dengan semangat jihad, mereka pun menerapkan strategi baru yang disebut konsentrasi sel. Belanda menugaskan Dr. Snok Hogronje untuk menganalisis kelemahan dari pasukan Aceh. Akhirnya, ia pun mengusulkan beberapa cara untuk menaklukkan Aceh, yaitu Yang pertama, memecah belah persatuan dan kekuatan masyarakat Aceh, karena dalam lingkungan masyarakat Aceh terdapat rasa persatuan antara kaum bangsawan, ulama, dan rakyat. Yang kedua, menghadapi kaum ulama yang fanatik dalam memimpin perlawanan harus dengan kekerasan, yaitu dengan kekuatan senjata. Yang ketiga, bersikap lunak terhadap kaum bangsawan dan keluarganya dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam korps pamong praja di pemerintah kolonial. Dalam pertempuran tersebut, akhirnya Teuku Umar pun gugur, sedangkan pasukan Cuk Nyadin terus melakukan perlawanan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem perang gerilya terus dilakukan, sampai akhirnya Muhammad Daud menyerah, sementara Panglima Polem ditangkap bersama istri dan keluarganya. Akhir Perang Aceh. Perang mereka dimulai setelah Cut Nyadin berhasil ditangkap lalu diasingkan oleh Belanda, sampai akhirnya wafat pada 8 November 1908. Perang selanjutnya dilanjutkan oleh Cut Nyameti dan Pangnanggroe, sampai pada akhirnya Oktober 1910 keduanya gugur dan perang resmi berakhir secara massal pada tahun tersebut. Sekian penjelasan mengenai Perang Aceh terhadap Belanda dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dari penyampaian kami kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.